Om. Wow. Sama ular om. Guys, ular guys. Tangkap om. Wih, beneran lu. Buset. Lihat di kameramen nih. Kayak gimana perjuangannya tuh. Bang. Lihat tuh. Assalamualaikum teman-teman. Di video kemarin kita udah monitoring bareng restorasi hutan yang dikerjain sama teman-teman dari Ken Borneo. Seru banget karena kita bisa lihat langsung gimana usaha mereka buat ngembaliin alam supaya tetap lestari dan tetap jadi rumah yang aman buat satwa liar. Gak cuma itu, kita juga udah seru-seruan bareng dan juga bakar ikan di pinggir sungai dengan suasana yang adem dan tenang banget. Momen yang sederhana banget sih, tapi berkesan buat Panji dan yang lainnya. Nah, di episode hari ini Panji mau ngajak kalian lanjut petualangan yang gak kalah seru. Kali ini kita bakal berburu ikan di danau. Tapi bukan Panji namanya kalau cuma jalan-jalan doang tanpa sambil cari ular. Dan yang bikin Panji makin semangat, kita bakal lewatin semak-semak tinggi yang udah kayak labirin gitu. Yang bikin petualangan makin kerasa kalau kita lagi di Kalimantan nih. Kalau gitu langsung aja yuk. Kita ikuti petualangan Panji masih di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Aman om? Aman. Sip. Assalamualaikum teman-teman. Jadi malam ini aku diajakin sama Om Dwi, pamannya Bang Rinus, untuk cari ikan. Nah, di sekitar sini tuh ada parit-parit kecil yang tembus ke danau. Nah, kita uji keberuntungan. Ada Om Iqbal juga sama Om Rizky. Ya, mudah-mudahan bisa dapat ikan besar. Yuk, kita petualang Om Dwi. Oke, sip. Gas. Mudah-mudahan ada rezeki. Amin. Ayo Om Iqbal. Sambil jalan, Panji juga harus lihat-lihat areal sekitar. Siapa tahu ada ular yang lagi tidur, lagi nangkring, atau malah lagi berburu mangsa di malam hari nih. Di sekitar sini tentunya. Soalnya di waktu malam itu banyak banget satwa liar yang justru baru keluar dari persembunyiannya. Ini apa om? Ini yang om pegang? Ini serpang. Sapa? Serpang namanya. Serpang? Alat tradisional biasanya buat cari ikan. Oh, bagus. Oh, jadi nanti tombak itu ya om? Ya, ya. Nah kan bener, baru aja jalan bentar langsung kelihatan tuh ada ular lagi nangkring di tangkai pohon tuh teman-teman tuh. Tuh. Oh ya, tuh. Itu ada kot duri bang. Iya. Guys, aku Ada tuh. iya, ada kan? Ya. Iya, tuh. Kita penasaran nih pengen tahu tuh ular apa, tapi ini ada kawat duri tapi harus hati-hati. Aku tangkep ya. Ini harus identifikasi juga di sekitarnya, jangan-jangan ada lagi. Wah. Wah. Dapat. Ini yang kemarin ya? Bukan, beda ini. Orang tapi Sama aja tapi beda. Sama-sama ular apa? Namanya sama-sama ular pohon tuh. Ini namanya Dendraplis pictus. Nah, ular tambang. Ini ular tambang. Dia kalau malam tuh tidur. Ish. Nah, ish. Tuh. Nah, yang kemarin tuh ular pucuk merah ternyata. Kalau yang kemarin bukan jenis ular ini. Cuma yang ini tuh gak berbisa. Kalau yang kemarin tuh masih ada bisanya lah, cuma berbisa lemah. Ini baunya bau ini bau terasi. Ini Bang Iqbal cium. iya bu. Bau terasi. Jadi dia kalau apa namanya, kalau dia marah nggak bisa gigit, dia akan ngeluarin bau kentutnya. Terasi. Nah, kita rilis lagi aja lah, tujuan kita nyari ikan soalnya. Hush. Kok alot ya? Iya baunya. Makanya suruh kamu yang nyium. Loh, Nggak hilang-hilang. hilang ya bang. Jadi kalau ternyata jenis ular tambangnya di sini tuh mirip sama yang di Jawa teman-teman. Walaupun kepalanya aku lihat tadi agak sedikit pendek. Cuma sama-sama Dendraplis lah. Dendrelapis pictus. Oke, kita udah dapat 1 poin. Sekarang kita lanjut lagi nih. Sambil lihat-lihat lagi, siapa tahu ada ular yang lebih besar di areal sekitar sini lagi keliaran. Coba aku cek om, takutnya beneran ada ular. Oke guys, kita lihat ada gorong-gorong di sini guys.
kosong. Biasanya sih abis hujan kayak gini keluar ya. Piton apa wah. Perjalanan kita lanjut menyusuri jalan yang suasananya tuh makin gelap. Tapi ya justru makin seru. Lokasinya mantap banget. Top buat kita bikin eksplorasi kayak gini malam-malam herting nyari ular. Tapi kita belum nemu lagi nih ular. Masih jauh ke lokasi ikannya, Om Dwi? Masih kira-kira 200 meter. 200 meter lagi kali ya. Hati-hati ya. Jalannya licin bener. Ini ternyata lempung ya. Lempung putih. Ini kalau kena ban kendaraan susah jalan ini kendaraan. Kayak gini nih. Soalnya dia nempel lengket. Baru ada satu poin yang kita temuin malam ini guys, yaitu ular tali picis atau Dendrelaphis pictus. Nah, semoga kita bisa dapat banyak ikan malam ini dan juga lauk pauk untuk makan. Kencing dia. Siapa namanya sih Om? Obe. Obe, kamu tuh kepo tapi sombong. Aku deketin dari tadi nggak mau dia. Ini punya Om. Kenapa? Punya Om yang di belakang kebang. Ini yang punya Om. Ya, sampai sini. Oh, ini tanah Om nih. Ya, sampai belakang. Sampai? Sampai sini. Oh, sampai situ. Benar. Luas ya Om punya lahan. Sehektar itu kalau di sana. Sampai ya Om sehektar ya? Enggak. Sampai. Sampai kan? Sehektar begitu. Ya ada lokasi, kita nemuin lokasi bagus banget nih guys. Nih, agak lapang, nggak terlalu rimbun dan banyak pohon. Udah pasti biasanya tuh reptil tuh tinggal di tempat-tempat kayak gini guys. Kalau malam tuh dia aktif, apalagi habis hujan kayak sekarang. Jadi ada yang nanya, Bang, kenapa sih kalau habis hujan ular tuh keluar? Nah, yang pertama itu penyebabnya adalah mangsa-mangsanya mereka juga keluar. Jadi mereka akan aktif dan mudah bisa mendapatkan mangsa. Yang kedua adalah udara itu lebih lembab dari biasanya, sehingga itu membuat mereka itu tertarik untuk keluar sarang. Nah, yang ketiga adalah air membawa kehidupan. Jadi makhluk apapun ketika habis hujan itu seger. Keluar ya? Keluar pasti kayak gitu guys. Licin ya. Yes. Hah? Licin. Enggak ah. Karena aku pakai sepatu dari Kartens. Sepatu alam ini. Iya. Pokoknya buat Pak Jo, Pak Billy sama Om Brian. Nih sepatu Kartensnya aku pakai, keren banget buat dipakai adventurean. Jadi buat kalian yang pengen sepatu gunung keren, jangan lupa pakai sepatu Kartens. Karena militer kita, TNI kita juga pakai guys. Besok Ken pakai besok Ken. Tak mintain. Oh, ini danau sebelah ya. Oke, danau Balik balik angin. angin. Samping kita ini danau balik angin, Bang. Pokoknya. Oh ya? Iya. Kita Ini ke luas ya, lapang nih. pinggiran danau balik angin. Danau beneran? Iya. Danau beneran. Di hulu dari sungai kita kemarin, Sungai Jemela. Danau Ini ini. dari hulunya, kita di sini hulunya. Wih, kelihatan jelas tuh ikan-ikannya gerak di air. Berarti hari-hari ini emang masih bagus ya. Dan sumber makanannya juga masih ada. Bekasnya tuh. Tuh Om, tuh agak gabus Om. Banyak Om. Tuh. Pada loncat. Ada banyak ikan teman-teman. Tuh. Ada anak-anak anakan gabus. Tuh. Om Dwi itu langsung siap-siap gitu buat coba nombak ikannya tuh teman-teman. Dapat Om. Los ya? Kecil. Oh, ini danaunya ya? Ini di hulu. Yang inti danaunya masih ke ujung sana. Lagi. Sayang banget Om Dwi nggak dapat ikannya, meleset. Gak apa-apa Om, namanya juga berburu di alam. Kadang dapat ya kadang zong. Ya udah yuk, kita lanjut cari ke areal danaunya teman-teman. Waduh, ternyata untuk menuju ke danaunya kita harus masuk semak belukar yang lumayan tinggi. Tuh coba lihat jalurnya teman-teman, rapat bener, kanan kiri ketutup tanaman liar. Dan kalau dilihat kayak gini tuh rasanya tuh bener-bener berasa petualangannya. Gokil sih ini. Adventure. Ngeri jalannya guys. Ini seru sih, petualangan alam liar malam hari, nyusur-nyusur tepian danau nyari ikan. Dan ini ada banyak pohon-pohon yang rindang kayak gini teman-teman. Guys, ini lihat nih, ini ada katak air, bukan katak bancet yang biasanya jadi makanan suike itu ya. Ini kita coba tangkap.
lucu nih. Ini katak warnanya aneh. Bagus banget nih. Nih hidupnya sih di sekitar danau ya. Kalau katak hijau yang biasa dijadiin suike kan biasanya kan warnanya hijau ya, ada polatnya. Nah kalau yang ini dia warnanya coklat guys. Wih, apaan tuh? Obe. Buset jauh. Kaget. Mau pikir beruang. Guys kayak gini guys. Kayaknya sih sama-sama sih sejenis catang kayak gitu ya. Katak sungai. Gokil sih. Bagus banget ya. Sini guys. Ya, ini dari Kalimantan. Gokil sih di Kalimantan beneran kau ini. Dari Kalimantan ini. Emang lu pikir di mana kita ini? First time. Gokil, gokil. Muat gak? Itu tuh ambil. Enggak muat. Muat ya? Siapa yang enggak muat? Gak muat. Gokil sih. Buset. Ini sih labirin guys. Labirin ya, labirin dari pepohonan di tepi danau. Ini kalau misalkan kita nggak tahu jalannya bisa hilang di sini guys. Serius ini labirin tuh lihat. Jalannya kok gokil keren. Jalannya sempit, gelap, dan medannya tuh bener-bener kayak labirin. Jadi kita harus fokus banget ngikutin jalur Om Dwi. Jadi suasana kayak gitu bikin perjalanan makin seru dan menantang. Bener-bener berasa kalau kita lagi explore alam liar Kalimantan. Kami terus menyusuri areal ini sambil dikawal sama Om Dwi. Karena kalau nggak ada beliau, kita semua yakin hilang di mari teman-teman. Kayu apa nih Om? Kayu kawi. Kawi atau enggak kayu kawi. Keren ya. Wet banget. Pohon gede guys. Tengah-tengah jalan. Hah? Di film-film ya. Iya ya. Rasa nggak asing pohonnya. Film horor tapi. Itu loh. Atasnya ada apa nih? Eish, astagfirullahaladzim Obe. Ngagetin si Obe. Nyusuri Om? Ya, ini udah ada ke tengah danau nih masuknya. Oh ini. Kita paling pinggiran. Hah. Nah, biasa juga malam-malam nih ular Ini ripong. danau Om. Iya, udah masuk danau ini. Oh. Biasa mau dia keluar malam-malam juga. Ular. Cari makannya. Ikan. Oh ikan. Ya, dia makan ikan ularnya. Tuh. Oh. Ini harus miring sih jujur. Kecil sih ini. Sini pinjam beri. Pinjam beri. Kamera yang itu yang kecil. Lihat tuh kameramen nih. Kayak gimana perjuangannya tuh. Bab. Lihat tuh. Ciur. Gokil sih ini mah guys. Oh. Saya kelelep sepatu. Ibu baru namanya di alam liar ya. Gokil ini. Real, Real Kalimantan. banyak petualang. Nah ini perjuangan kita nih. Iya. Setengah mati kita kalau nyari momen. Masuk. Kalimantan, guys. Jalan kagak ada jalannya ini mah bener. Lihat pohon kayu besar lagi. Masya Allah ada lagi guys. Pohon kayu gede bener ini. Ya Allah. Gokil sini. Lagi ngikutin Om Dwi dari belakang, tiba-tiba Om Dwi teriak nyuruh kita samarin dia. Om! Sama ular Om! Guys, ular guys. Tangkap Om! Nah momen kayak gini nih yang bikin eksplorasi malam selalu penuh kejutan. Niatnya cari ikan, malah dapat bonus ketemu ular gede. Jago nangkep ular dia diam-diam. Ini kalau di sini namanya ular apa Om Dwi? Biasa sini bilang ripong nih. Oh, kalau di tempatku namanya sanca darah Om. Kalau Ular- ini buat tapas enak nih. Buat tapas. Tabas itu apa? Kalau kita makan rame-rame sama kawan-kawan. Serius Om? Enak Oh iya ya. banget. Jadi ini namanya piton kurtus kalau di Lampung sana teman-teman. Kalau di sini nih jenisnya piton grostei tenni. Nah pokoknya itulah. Jadi ini sejenis piton dan ini gede juga ya ukurannya.
Lihat, tangan sayaan guys. Gokil sih. Kurtus guys. Saja gendang. Atau kadang disebut dipong. Kalau di sini namanya Ripung. ripung. Ular ripung guys. Ini katanya sama masyarakat Dayak suka dimakan, bener? Iya, itu tadi buat tabas. Tabas namanya. Ya, sambil minum. Oh. Nah, dengan ini untuk nemenkan minumnya enak banget. Ini nanti kita bawa aja atau gimana? Tadi kan katanya nyari lauk. Ah, Nah, ini dapetnya ini. Berarti dikasih rezekinya ini nih hari ini. udah kita bawa aja. Ya udah. Gas. Buat jadi tabas besok. Nah, besok kita kawan-kawan kumpul. Mungkin kita boleh lihat dulu ya Om ya. Nih, biar teman-teman bisa lihat detailnya, guys. Ini kalau misalkan selewat, mungkin kalau misalkan editor bisa kasih insert, tahu gabun viper kan, Ri? Gabun viper itu ular viper gede. Asalnya dari Afrika, mirip-mirip jenis ini, dan beberapa viper juga bentuknya tuh pendek-pendek kayak gini juga. Nah, jadi kalau orang-orang yang nggak tahu, bisa jadi dia nyangka ini ular berbisa karena motif warnanya cukup cerah, kepalanya kuning dan bentuknya agak segitiga, jadi agak pendek. Tapi yang dia nggak punya itu adalah taring bisa guys. Jadi taringnya mereka ini adalah taring aglipa. Jadi mereka nggak punya taring bisa. Nah, dia punya taring kecil-kecil kayak gini aja nih berjajar, tuh tajam. Nah, kalau ular viper dia taringnya Selenoglipa, jadi taring panjang gitu loh Om, 2 di depan sini. Nah, ini nggak punya taring bisa. Ini artinya ini ular yang tidak berbisa atau jenis ular dengan gigi aglipa. Dari tadi awal kita masuk hutan, isinya udah ular loh guys. Ada ular pohon tadi kita nemuin 1 ekor. Tahu-tahu sebenarnya begini, Om Iqbal. Sini deh. Ini kita malam ini kayak nganter dia nyari ular, bukan nyari ikan-ikan amat sebenarnya. Ya, siap. Ini namanya rezeki. Seneng banget. Lumayan juga nih. Ya, lumayan. Dua mangkok. 2 mangkok serius? Apa mangkok yang besar tuh? Enggak, Panji beneran mau tanya Om Dwi. Ini banyak masih di sini? Mungkin kalau dikatakan banyak, Sangat banyak ya. Iya, masih ya? sangat cukup lah, banyak ya. cukup. Biasanya memang kalau hujan-hujan keluar. Nah, saya juga pernah nemu di depan rumah. Masuk rumah? Beberapa waktu lalu. Ini Nah, berarti ya seperti ini ularnya. populasinya banyak Mas. Waktu itu dapatnya kurang lebih sekitar 5 kiloan. Oke guys. Itu udah dapat 1 kilo. Jadi ikan yang kita dapat hari ini ternyata adalah ular. Ya bener sih, lauk juga sih namanya. Lauk pauk. Cuma ular guys. Ayo di sini yang pernah makan ripung siapa? Ya, komen di bawah guys. Rasanya kayak apa? Komen di bawah. Setelah kita amanin sanca darah yang tadi, kita lanjut nih buat nerusin misi kita, yaitu nyari ikan di danau ini. Dari kejauhan, Om Dwi ternyata udah siap mau nombak ikan tuh teman-teman. Waduh, widih, dapat tuh teman-teman, mantap Om Dwi. Dapat Om? gabus. Gabus? Ya, Mana Om? ini. Wih, beneran lu? Bener. Buset. Serius dapat guys. Gokil. Bang Iqbal dapat Bang Iqbal. Keren. Poin lagi guys. Gabus, Canas Triata. Gokil. Ditombak sama Om Dwi. Sakti sama Om gue satu ini. Gokil. Makin semangat nih berpetualang malam ini pokoknya bareng Om Dwi. Sini Om, ikannya mau dipegang Om. Yuk. Oke guys. Ikannya kita amankan dulu biar kita kasih Om Rizky. Om Rizky. Mantap. Ketika kita udah dapat 1 ikan dan 1 ular sanca darah, kami memutuskan untuk balik ke rumah nenek buat makan malam dan juga istirahat. Perjalanan malam ini tuh capek banget teman-teman, tapi ya puas banget karena kita dapat pengalaman yang gak semua orang bisa rasain. Ya, esokan harinya Panji nyempetin diri nih mumpung masih di Sintang buat silaturahmi sekaligus berbagi ilmu tentang ular dan penanganan gigitan ular ke teman-teman damkar yang ada di sini. Jadi ini adalah jenis ular hijin emas atau Boiga dendrophila melanota. Jadi ini jenis ular yang banyak tinggal di hutan mangrove, di atas pohon, tepian sungai kayak gitu teman-teman. Nah, gimana cara nangkapnya kalau misalkan posisinya kita
ketemu sama ular ini di rumah. Oke, jadi yang pertama ambil bagian ekor, ini handling. Jadi setiap ular itu save-nya tuh mulai dari ekor sini, karena kalau bisa kita pegang ekor dia nggak akan bisa ngegapai tangan ke atas. Nah, walaupun dia mangap-mangap kayak gitu nggak ada masalah. Nah, kemudian untuk cara menangkapnya sebenarnya enak pakai hook yang kecil itu kayak gini. Oke, kita hook, cet. Nah, seperti ini. Coba tekannya tuh dari kepala, guys, bukan dari leher sini ya. Karena kalau dari leher sini bisa jadi dia balik kalau viper. Nah, dari kepala ke sini, masukin sini. Oke. Nah, pegang ular yang safe itu kayak gini. Ini benar-benar dia udah nggak akan bisa melintir. Guys, kita sedikit aja ya reviewnya. Ini mirip-mirip kobra Mesir sebenarnya, hitam total kayak gini. Tuh. Oke. Itu. Oh, ini agak patah ya bekas diketok. Iya. Harga ya, betul. Iya. Agak selain kita. Ini udah paling bener lah di keep sama komunitas biar diobatin dulu. Oke, teman-teman. Yang ini Naja Sumatrana, ini mematikan. Saya bilang mematikan karena kalau kena gigit ini kemungkinan untuk kita hidup itu cukup tinggi, tapi bisa mematikan gitu. Nah, untuk jenis yang ini, misalkan Bang, kalau misalkan digigit nah itu kondisi itu kondisi yang tadi Ketua Kres bilang ketika agak susah situasi Bang, izin. Ini hasil rescue dari pondok pesantren. Yang ini dari mana, Bang? Dari rumah warga. Oh, dari rumah warga. Masuk ke dalam kamar. Ini tidur. Gede ini. Heeh. Iya. Nah, Iya. jadi teman-teman, King Cobra ini tuh bukan kobra. Jadi kalau misalkan kita pengen lihat kobra yang bener tuh yang tadi yang hitam. Nah, itu Naya atau kobra. Kalau King Cobra ini dia sebetulnya Ophiopagus, jadi bukan jenis kobra. Dia berdiri sendiri, jadi spesies sendiri. Sedikit info soal King Cobra, Bang. Mereka tuh punya karakter beda-beda. Misalkan kayak ini kan gede tapi lugu gitu. Ah, ini kecil tapi energik sekali kan. Dan pencicilan. Iya, udah. Shh. Nah, itu yang perlu belajar. Nah, canda sama kace. Ular tuh punya penyimpangan juga dari warnanya. Jadi misalkan teman-teman lihat ular warnanya putih, itu siluman bukan. Itu penyimpangan genetik dari mutasi genetiknya mereka nih, seperti ini contohnya. Ada ya Om ya? Oh, yang lugisiknya ya ini. Oke. Oke. Ini yang bisa dimainin tuh yang kayak gini guys, tapi ya kita tetap harus hati-hati kalau gigit tetap dia piton. Nah, ini kenapa bisa putih? Dia mutasi alam, dia penyimpangan warna dari normal ke mutasi genetik kayak gini, kelainan. Jadi istilahnya itu morph. Ini adalah cara melakukan imobilisasi yang benar. Jadi kita bebat dengan menggunakan elastis banded di area bekas gigitan, turunkan ke bawah, naikin lagi ke atas, kemudian dipasang bidai penyangga seperti yang ada di gambar 5. Ini kalau kena gigit kobra, karena kobra itu sifat bisanya neuro dan hemo, jadi tetap harus dibebat dan harus disagat gitu. Nah, untuk di bagian kaki caranya harus ditandu. Jadi misalkan ada teman yang kena gigit di kaki, itu nggak bisa, dia udah dibidai, udah diimobilisasi, terus disuruh jalan, itu sama aja bunuh dia. Jadi caranya ketika sudah diimobilisasi, korbannya harus ditandu, nggak boleh, atau digendong. Jadi nggak boleh ngegerakin kakinya.
Teman-teman, perburuan malam di Kalimantan itu bukan cuma soal dapat ikan atau ketemu ular doang, tapi soal belajar menghargai alam, memahami kehidupan, dan ngerasain langsung bagaimana hutan menyimpan banyak cerita di setiap sudutnya. Tapi petualangan Panji di Sintang nggak cuma sampai di sini aja. Tenang, Panji masih bakal ngajak kalian melihat keindahan alam yang ada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Tentunya masih bareng Bang Linus dan juga Om Bayu dari Ken Indonesia. Serta nanti Panji pengen ajak kalian herping di sekitar Bukit Luit. Pasti kalian penasaran kan, satu apa aja yang bisa bakal kita temuin di sana? Kalau gitu, pantengin terus channel Panji Petualang ini ya. Jangan lupa subscribe, follow, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye teman-teman semua.